ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jid selaku perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Kepada Bapak dengan hormati, silakan. Ya, terima kasih MC. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sungguh saya muliakan Pak Haji Nurdin, Pak Haji Hamdan, Pak Dewi, Pak Emri, tim POP FKII Pusat yang sebentar melaksanakan tugas di Kabupaten Buru. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tim Nonib daerah, Pak Putra, Ibu Ayu, dan beberapa teman ibu yang sama-sama kita dalam satu tim yang sungguh saya hormati. Ibu Kepala Tega Al-Hilal Namlea yang sungguh kami kagumi, kami sayangi. Beliau adalah seorang sosok yang patut diteladani, cukup lama mengabdi pada Yayasan Al-Hilal dan sebagai seorang pendidik di tingkat ini cukup lama, dan tingkat ini Bapak Ibu sekalian praktik di tingkat pertama di Kabupaten. Yang saya hormati ibu-ibu guru tingkat Al-Hilal yang semoga selalu senyum dan smile. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah Bapak Ibu akan diijabah menjadi pahala yang besar. Sungguh sangat luar biasa. Saya mewakili Pak Kadis, barangkali kami mohon maaf Pak Kadis dalam kondisi tidak bisa hadir. Nah, beliau ada halangan khusus sehingga menugaskan saya untuk mendampingi, sekaligus saya juga termasuk tim daerah untuk monitor. Setelah kami mendapat masukan berbagai ilmu pencerahan dari Pak Amdan, Pak Nurdin, dan Pak Dwi dan Pak Emri dalam tugas ini, kami memahami benar bahwa tugas yang mereka emban adalah salah satu membantu bagaimana guru itu, tugas membantu guru. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail bahwa organisasi atau wadah ini apa sebetulnya. Saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan sekaligus pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Monib yang telah sudi melangkahkan kaki jauh sekali berapa laut, udara, dan tiba di bumi pulau yang bermain. Lembaian minyak kayu putih sungguh damai, hilir angin udaranya sepoi menandakan ketenangan batin orang yang datang mengiling di bumi pulau. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di bumi negeri yang damai. Saya tidak bisa banyak kalau panjang, tapi saya mau menyampaikan kepada Ibu sekalian. Program ini sudah 2 tahun dan dimulai hari ini. Tugas yang telah diberikan barangkali lebih difaham, dan kalau tidak difahami, tolong diberikan minta petunjuk. Karena satu langkah sudah bagus, karena organisasi penggerak itu sama dengan sekolah penggerak, dan guru yang dibimbing di dalamnya sama dengan guru penggerak. Berarti sertifikat yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu menunjang tugas Bapak Ibu sebagai ASN jika Bapak Ibu akan berkarya terus. Nah, ini berarti satu poin yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak, hanya saya menyampaikan terima kasih penghargaan di seluruh tingkat SMP yang berkunjung, sangat luar biasa. Mereka menjemput dengan persiapan yang luar biasa. Walaupun kemarin sampai dengan jam 5 mereka tetap berada di sekolahnya. Itu menandakan bahwa kita kerjasama yang baik. Mewakili Bapak Kepala Dinas menyampaikan terima
berterima kasih kepada Ibu dan semua staf yang telah berdedikasi baik untuk menyikapi segala hal yang berkaitan dengan kepentingan ini. Mudah-mudahan semuanya akan diijabah dan dicatat sebagai amal bagi kita sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan lewat pertemuan ini, dan selanjutnya mungkin ada masukan, arahan, bimbingan, nasihat kaitan dengan pengembangan regulasi pendidikan TK, bisa nanti Bapak Ibu akan membagikan kepada ibu-ibu yang ada di sini sehingga mereka datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati bersama, yang kita banggakan, Bapak Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Pak Haji Aji. Jadi saya Pak Haji ini biar tidak Haji dipanggil Pak Haji, karena namanya Pak Haji. Ya Haji ya. Dan saya hormati teman-teman dari tim Monet dari Jakarta. Walaupun menyebut, saya perkenalkan ini datang dari berbagai daerah. Ya, beliau ini dari Lampung, ya sebelah barat orangnya namanya, barat. Kemudian Bapak berdua dari Jakarta, ya saya sendiri dari Makassar. Ya, jadi teman lagi ada dua di Buru Selatan, itu dari Lampung juga satu. Jadi kita datang untuk bersilaturahim di tempat ini. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya bersama dengan teman-teman guru yang hadir, kemudian Bapak Panitia atau tim monitoring lokal yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang cerah, kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim di tempat ini. Ya mungkin teman-teman ada beberapa yang baru pertama kunjung tempat ini. Alhamdulillah suasana bagus. Saya berterima kasih dijemput dengan suasana yang paling menyenangkan. Ya, saya pernah dulu waktu ke NTT, ya saya dijemput, tetapi dijemput itu dengan minum ballo. Ya itu apa namanya, memang ada waktu pertukaran kepala sekolah, tapi saya sampaikan bahwa itu tidak harus diminum, bisa dipegang. Ballo itu minum miras apa ya, tapi hanya dipegang-pegang saja. Itu saya anggap dihargai, yang penting dipegang. Ya itu kalau kita di Makassar itu tidak bisa, ya kan, makanan-makanan yang tidak bisa disentuh. Kemudian saya hanya perkenalkan diri dulu, ya. Saya nama Pak Nurdin, ya. Kemudian saya juga kebetulan kepala sekolah di salah satu SMP di Makassar. Ya sudah 7 tahun di tempat itu, belum pernah diganti-ganti dan digeser. Ya, insyaallah mudah-mudahan waktu saya dipecat. Ya karena soalnya kalau lama kepala sekolah terlalu dulu juga. Ya. Biasa guru-guru juga sudah tidak awalnya senang, lama-lama mungkin ada rasa jengkel, ya karena mungkin kita ini kan di sekolah harus ada peningkatan terus pada kedisiplinan dan seterusnya. Karena juga ada guru itu senang kalau tidak disiplin, bisa umumnya saja mau bertugas. Ya. Nah kalau kita sudah terbiasa, saya kan kebetulan dari jurusan bahasa Inggris, selalu dulu antar-antar turis. Ya jadi saya sudah pernah rasakan, pernah janjian turis itu waktu mau ke Bantimur namanya. Jam 8 saya datang itu sebelumnya. Apa dia bilang? Maaf, belum waktunya. Ya. Pernah juga saya lewat ditinggal. Jadi memang di situ saya belajar itu tepat waktu. Ya. Cuma kita di umumnya di Indonesia ini biasa katakan bahwa undangan kita tepat waktu itu hanya satu. Undangan buka puasa. Ya, selain itu kadang kita tidak tepat waktu.
Kalau rapat-rapat mungkin ke sekolah rasakan di mana-mana itu, ya di dinas sekalipun biasa saya tegur itu. Kenapa tidak dimulai saja? Pokoknya kan biasa ditunggu itu pejabat-pejabat membuka. Padahal soalnya bisa kita mulai, nanti datang pejabatnya baru dibuka. Soalnya itu yang perlu dibudayakan. Ya, sehingga kita juga tidak terlalu lama menunggu hanya untuk kepentingan itu. Kemudian pengalaman-pengalaman juga ini kan berbicara pengalaman biasa kita terinspirasi. Ya. Saya juga dulu itu pernah beberapa kunjungan. Terakhir saya itu sebenarnya di Singapura, sebenarnya di Australia. Saya di Australia itu belajar 2 minggu. Ya, di situ saya juga masuk beberapa sekolah termasuk ada international school. Ya, saya cerita bahwa di sana itu untuk SMP ya. Anak-anak pada saat berolahraga itu disesuaikan dengan bakat. Tapi fasilitas ada. Mau berenang ada disiapkan. Bulu tangkis ada, bola dan seterusnya. Nah, saya biasa bandingkan di sekolah saya, kalau anak-anak olahraga, kalau voli semua. Ya, kalau bulu tangkis, bulu tangkis. Padahal itu saya harus bakat, makanya mereka betul-betul profesional. Ya, itu yang saya bisa rasakan di sana. Nah, kemudian ya kalau di Singapura kan lama saya belajar, ada 1 bulan kurang lebih. Ya, di sana juga kita ada kunjungan SD. Jadi perkenalan TK. Itu perkenalan saya lihat di TK untuk awal, memang dibawa keluar. Ya seperti kita di Makassar itu ada memang pembelajaran namanya outing class study. Ya, jadi untuk mengenal saja rambu lalu lintas itu TK saya dibawa. Oh ini zebra cross, ini kita harus menyeberang. Ya di sini lampu merah dan seterusnya. Jadi yang bagus itu kalau langsung diperlihatkan objeknya. Nah, kemudian ada satu juga yang saya rasakan di sana itu karena tingkat kedisiplinan tinggi. Contoh kalau kita mau menyeberang, yang penting di zebra cross, biar kita menghap. Pokoknya kita mau menyeberang begini, menghap, tidak perlu ragu apakah ada kendaraan dari kanan atau kiri, karena pasti kendaraan itu akan berhenti secara otomatis. Artinya dia sadar bahwa ada orang menyeberang. Ya, tidak perlu kita mau berhenti stop. Ya, tapi dia sudah mungkin karena tingkat kedisiplinan tinggi sehingga kita tidak perlu ragu kalau mau menyeberang jalan karena pasti kendaraannya akan berhenti. Bukan kita yang harus lebih hati-hati. Ya, situ bedanya kalau kita di sini. Sini kan biasa di begini saja, lihat langsung saja lari. Ya, pada itu sudah minta tolong. Itu salah satu. Jadi yang penting itu kalau TK saya lihat betul-betul kita harus perlihatkan. Cuma ada perbedaan. Anda tahu kalau di sini kalau TK itu biasa sudah diajari membaca, nulis, mungkin tidak di sini ya tetap belajar ya karena mungkin juga aturan masuk SD dulu harus bisa baca tulis. Ya Pak kemarin saya sampaikan bahwa luar negeri itu ya berpuluh tahun hanya pendidikan karakter. Ya teman-teman saya baru-baru ini itu baru-baru ke Jepang itu melihat jadi tidak ada istilah baca tulis sampai SD kelas 3 kalau saya salah kelas 3 itu betul-betul pendidikan karakter yang diutamakan ya. Hanya kita perbedaan di sini jadi itu barangkali nanti perlu barangkali dibiasakan anak umpamanya bagaimana disiplin bagaimana antri pada suatu kegiatan ya dan seterusnya ya jadi tidak perlu membaca itu lebih diutamakan ya apalagi kalau di SD yang ditamakan itu adalah tambah ya sehingga jadi pejabat biasa tambah-tambah dia nggak tahu bagi-bagi kurang ya karena selalu tambah-tambah dulu yang dahulukan ya. Jadi itu yang biasa yang terjadi ya, jadi saya kira itu bisa ada perubahan karena memang itu dianggap cocok tapi harus betul-betul di backup dan kerjasama dengan dinas apakah masuk di SD sistem penerimaan bagaimana kan sekarang sistem zonasi ya tidak ada lagi istilah bahwa anak-anak harus bisa baca tulis. Ya kalau dekat-dekat di sekolah yang mau dituju, ya saya kira itu bisa lulus. Kalau masalah prestasi di seperti di SMP itu kan sangat kurang presentasinya. Ya kemarin itu kita hanya 5%. Ya saya kira itu harus berpikir bagaimana anak-anak sedini mungkin itu bisa kita ajarkan karakter. Karena kalau tidak, saya biasa berpikir anak ke depan ini berbeda dengan zaman kita dulu. Ya sekarang ada tingkat keberanian kemudian kadang juga tidak mau mendengar ya coba kita perhatikan karena juga biasa diajari oleh orang tua
menangis saja anak sekarang mau didiamkan harus pakai HP. Ya. Jadi akhirnya terbiasa HP sehingga minat untuk yang lain itu kurang. Ya, kalau di SMP itu saya biasa perhatikan teman-teman di sini yang guru, minat baca saya di perpustakaan itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena kecenderungan anak hanya suka baca HP, baca WA. Tapi untuk baca buku itu sudah sangat menurun. Sehingga kita harus punya perlu ada antisipasi. Ya, kalau saya katakan kemarin kita buatkan namanya BLPD, ya, buku literasi peserta didik, sebagai alat kontrol seberapa banyak buku yang telah dibaca oleh anak. Itu alat kontrol saya sebenarnya. Ya, karena itu yang kita perhatikan bahwa sangat kurang sekarang anak-anak untuk bisa masuk membaca perpustakaan. Ya, guru juga. Ya, guru sekarang ini kalau kita lihat berapa banyak guru yang membaca buku. Ya, hanya kebanyakan WA, ya WA yang dibaca. Ya, jadi itu ada kecenderungan seperti itu. Kemudian dari segi program pemerintah sekarang ini yang seperti katakan tadi, guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian organisasi penggerak itu bahasanya itu semua sama, karena itu adalah program dari Kementerian Pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan. Bagaimana kita bisa bekerja, bisa berkreasi. Karena guru itu sangat diharapkan sebenarnya bisa mengembangkan dirinya tanpa ada instruksi dari manapun. Artinya disuruh atau tidak, memang itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, dirangsang atau tidak, kita harus tetap terangsang untuk bekerja. Ya. Jadi kita diharapkan itu misalnya akan bisa berinovasi, menciptakan sesuatu, membuat suatu praktik-praktik baik yang bisa di-share kepada teman-teman lain. Ya, cuma di TK kita tidak terlalu tahu, tidak profesional apa-apa yang harus kita lakukan. Yang pasti bahwa di usia seperti itu yang saya sangat tekankan itu adalah pendidikan karakternya saya anak. Ya, jadi saya kira itu yang saya sampaikan, nanti sebentar dalam diskusi-diskusi mungkin ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Al-Hilal Kabupaten Buru, yang saya hormati para Dinas Pendidikan Kabupaten Buru atau yang mewakili Bapak Kabid Dikdas, Pak Haji, yang saya hormati Bapak Ibu tim Mones dari FII, dari DPP, Bapak Nurdin, Pak Wimara. Pak Wimara ini ahli IT, Bu, terkait dengan sertifikat dan sebagainya, Pak Wimara. Kemudian Pak Emri juga dari DPP dari Jakarta yang paling ujung. Yang saya hormati teman-teman dari Kabupaten Buru, tim Mones daerah, Pak Putra, Bu Ira, Bu Ayu, Bu Rima, Ibu Ira, ya Bu Rima, agak beda-beda dikit. Ira, iya, tergantung lihatnya Pak Jara. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Ramadan hidayah pada kita. Salat dan salam semoga tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat dia mulia nanti. Saya hormati dan banggakan Bapak Ibu, enggak ada bapaknya. Ibu-ibu guru TK PAUD Al-Hilal. Saya kebetulan jurusan TK, jadi ngerti. Dulu ada apa? Teori Gigi Russo, ada masa keemasan 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 5 tahun. Yang dimana masa keemasan itu anak-anak betul harus betul dibimbing, karena masa itu akan muncul misalnya Bu Ira itu suka melukis nyoret-nyoret, dibimbing anak-anak kita seperti itu harus disalurkan dengan kertas tapi tidak boleh dilarang. Misalnya anak itu suka melempar, harus disalurkan dia melempar pakai lempar lembing. Artinya ketika itu tidak disalurkan dia akan menjadi tumpul, padahal bakat yang masih kecil itu akan muncul di kemudian hari. Bisa jadi dia akan jadi atlet, bisa jadi dia akan menjadi pelukis dan seterusnya. Begitu teorinya Bu. Maka sistem Among dalam pendidikan Gajah Dewantara itu sangat tepat
didik siswa, membina siswa sesuai dengan bakat alam dan bakat bawaan. Ibu perkenalkan, nama saya Hamdani, Ibu. Saya dari Lampung, dari Waikanan, ujungnya Lampung, perbatasan dengan Bu Ayu Palembang. Asal usulnya kemudian dari Oku atau Oki Kemelir Ilir Palembang. Saya di ujungnya Lampung, Kabupaten Waikanan. Kalau nyebrang sedikit 1 jam kita sudah sampai Sumatera Selatan. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Blambangan Nungku, Bapak Ibu. Baru sekitar 5 tahun, baru 5 tahun Ibu di situ. Saya banyak dari sekolah pertama diangkat PNS di SMA 1 Negeri Agung, kemudian bergeser ke SMA. Karena politik guru aja digeser Pak Politik. Jadi geser ke SMA Negeri 1 Rebahan Tangkas, jarak itu sekitar 45 kilo, yang jalannya alhamdulillah seperti yang viral lebih itu. Kemudian saya 2011 teman mencalonkan bupati menang, saya digeser ke SMA 1 Blambangan Nungku yang jarak dari rumah hanya 100 meter. Nah, dilantik dan Pak Gino waktu itu sebagai kepala dinasnya, Pak. Saya 1,5 tahun karena di tempat lain ada kebutuhan guru, saya bergeser 4,5 tahun di SMA Negeri 1 Kasui. Jadi Blambangan 4,5 tahun ke Kasui 4,5 tahun, jadi 6 tahun. Karena dicap sebagai orang lama, beda baju, akhirnya juga bajunya dilepas juga. Nonjob 2017 dan saya nanti guru biasa dulu. Saya yang jadi sulit waktu itu jadi guru biasa, mengendalikan berat badan. Yang biasa cuma 61 tiba-tiba menjadi 66,5. Itu sulit sekali. Waduh, dan tidur siang yang biasanya tidak pernah tidur siang. Berat badan sampai sesak kan. Jadi ternyata memang Pak lebih nikmat Pak. Kalau sama agak dikit nanti begitu pensiun bisa go. Lebih nikmat jadi guru biasa Pak. Kan nggak pikir kan kepala sekolah itu 24 jam. Itu mungkin sekilas Bapak Ibu terkait dengan monitoring oleh FGI. Dari FGI jangan sampai Ibu salah enggak. Federasi Guru Independen Indonesia. Kenapa dia independen? Karena tidak berpihak atau bukan underdog dari pemerintah. Federasi Guru Indonesia didirikan pada tahun 2000, sekitar 2000-an Bapak Ibu, yang dimotor oleh teman-teman yang pada waktu itu dari organisasi lain, seperti mungkin ada Sinar Pagi, kemudian yang dari Aceh, dari Lampung ada Forum Martabat Guru dan sebagainya, mendirikan Federasi Guru Independen Indonesia sebagai induk untuk yang di pusat. Artinya bukan seperti ada pemerintah pusat, kemudian provinsi, ada kabupaten. Karena dari bentuknya federasi, berapa organisasi guru menyatu ke situ. Tetapi karena berbagai kebutuhan, sehingga ada pengurus kabupaten, pengurus DPW wilayah yang di provinsi, kemudian ada juga yang di kabupaten, seperti teman-teman yang ada di depan Bapak Ibu. Karena kebutuhan memang harus terkait dengan administrasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan FGI ini adalah organisasi legal yang resmi yang memang dilindungi oleh undang-undang guru dan dosen. Jadi ketika orang ditanya tentang organisasi, jangan taunya cuma PGRI, organisasi guru itu PGRI, dan pengetahuan pejabat kita juga terkadang kalau namanya guru pasti PGRI, sehingga kadang-kadang dipungut bulanan tanpa kompromi 5.000 dan seterusnya. Ini kadang-kadang karena seharusnya tidak. Kalau mau PGRI itu mau mengut 5.000, semuanya harus 5.000 dikasih kita organisasi. Tapi tidak. Pemerintah tahunya cuma PGRI. Padahal secara undang-undang organisasi itu juga banyak dan guru wajib berorganisasi profesi. Salah satunya PGRI dan salah satunya juga kami FGI. Bapak Ibu, banyak yang telah diperjuangkan dari teman-teman FGI. Salah satunya yang saya juga ikut menggodok di 2008 Pak, apa 2007 saya lupa, waktu Rakernas di Malang. Waktu itu undang-undang dosen dan guru sudah keluar bahwa guru yang berhak mendapatkan sertifikasi adalah dengan kriteria salah satunya S rata 1 atau S1.
Kami memperjuangkan itu, kita godok, kemudian rekomendasi ke pemerintah. Saya yang ngotot karena dari Lampung ada kawan saya sendiri yang satu sekolah itu dengan D3 usia sudah 46 tahun. Maka itu jadi rumusan saya dengan masa kerja di atas 20 tahun dan masa kerja di atas 20 tahun dan usia 46 tahun berhak mendapatkan sertifikasi atau tunjangan. Alhamdulillah itu disetujui, maka kawan saya yang D3 dengan usia 46 tahun bisa mendapatkan sertifikasi. Karena di Lampung khususnya yang jauh-jauh di pedalaman tidak akan mereka bisa menyelesaikan sekolah sampai dengan S1. Atau yang guru-guru yang sudah tua-tua dengan posisi sudah sepuh, tidak mungkin dia akan melanjutkan lagi ke S1. Maka itu kita perjuangkan agar mereka bisa mendapatkan tunjangan yang sama seperti kita. Alhamdulillah itu disetujui. Sekarang ini juga teman-teman masih memperjuangkan teman-teman yang P3K. Pada Undang-Undang tahun 2014 bahwasanya P3K tidak berhak mendapatkan pensiun, tetapi akan diperpanjang kontrak minimal 1 tahun oleh pejabat pembina. Dan ini rawan sekali Bapak Ibu, kita sudah sampaikan ke kementerian bahwa teman-teman guru ini jangan cuma diperas, jangan cuma dihisap, tapi masa tuanya tidak diperhatikan. Maka kita mengusahakan, kita sampaikan kalau bangsa ini, negeri ini mau maju, guru harus diperhatikan. Jangan cuma dihisap tenaganya, diperas tenaganya, tapi masa tuanya tidak kita perhatikan. Sehingga itu menjadi perhatian menteri juga untuk perumusan. Nanti tetap kita dorong agar teman-teman P3K rumusan kita ketika mengabdi sudah 3 atau sampai 5 tahun berhak mendapatkan PNS atau bukan berhak lagi, secara otomatis ya mendapatkan PNS. Itu masih kita perjuangkan itu untuk bisa nantinya dinikmati teman-teman. Karena terkait dengan masa perpanjangan kontrak yang 1 tahun Bapak Ibu itu rawan dimobilisasi oleh para pejabat, sehingga ketika tidak menuju A, tidak memilih B, maka tidak diperpanjang kontraknya atau diputus kontraknya. Ini sangat rawan, tepat kita perjuangkan itu. Bapak Ibu, yang kedua terkait dengan Monef kami, Bapak Ibu telah melaksanakan POP di 2021 mengikuti pada waktu itu, dan pada hari Jumat dan Sabtu mungkin ada festival guru yang Bapak Ibu membuat masuk 8 room ya, ada PPT, ada bahan ajar, ada alat peraga, ada modul ajar atau RPP, ada drama kebangsaan, kemerdekaan, ada profil Pancasila, ya masih itu ya. Di 2022 juga seperti itu. Nah, pelaksanaan itu di 2021 dan 2022 itu menggunakan uang negara. Secara fisik dalam bentuk online, baik itu foto ataupun mungkin kiriman Bapak Ibu benar adanya sudah nyampe di pusat, tetapi perlu adanya bukti secara fisik. Kami yang di Jakarta itu turun langsung ke Bapak Ibu bahwa betul dilaksanakan atau tidak dan ada buktinya atau tidak. Maka pada POP season 3 berbentuk monitoring, tidak dalam bentuk Zoom atau tatap muka belajar seperti dulu. Itu Bapak Ibu mungkin yang harus kita pahami, kenapa kok yang ketiga tidak seperti dulu tetapi Zoom harapan Bapak Ibu bahwa ke depan itu bisa luring, bisa tatap muka, itu dari berbagai daerah juga sudah disahkan. Nanti kita bicarakan di 2025 pemerintahan baru kita lagi bisa lurus. Itu saja Bapak Ibu, nanti isian wawancara dan evaluasi sudah ada, sudah itu diisi. Nanti ada hal yang kurang dikonsultasikan dengan teman. Jangan ada apa yang ada aja ditampilkan. Tapi saya yakin seperti alat peraga kalau sudah mungkin kalau sempat bikin bahan aja seperti PPT, kalau ada manipulasi dan seterusnya. Itu saja Mas. Ada tambahan? Cukup. Demikian kurang lebih, maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Bapak Guru mau minjem waktu sebentar, mau rekam dulu. Mau tanya, hari ini gimana kabarnya? Sehat. Tadi yang nari siapa saja yang nari tadi? Boleh lihat siapa yang nari? Oh, yang tadi. Wah, hebat. Berapa lama belajar narinya? Kapan belajar kemarin? Kemarin. Oh, dengan siapa belajar menarinya? Namanya Bu Guru itu siapa? Kalau belajar menari. Ibu. Oh iya. Ini sih banyak sekali di sini. Boleh lihat? Boleh, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Siapa saja yang buat ya? Ini anak-anak dari anak-anak sendiri Pak. Bukan sendiri. Ya, karya anak-anak sendiri Pak. Ini juga yang terlihat. Ya Pak, karya anak-anak sendiri Pak. Ini yang waktu POP kemarin hasil karyanya yang mana Bu, yang Ibu? Apa yang dari pelatihan yang buat alat peraga mungkin? Alat peraga yang mana? Dari pelatihan itu ada yang dibuat mungkin bersama-sama. Iya, sama-sama dengan ya. Sama-sama dengan anak. Ini juga sama. Iya Pak, sama-sama semuanya Pak. Ini sama-samanya ya. Iya. Untuk membuat seperti ini berapa lama kira-kira? Kalau buat alat peraga ini berapa lama? Alat peraga itu Pak, kemarin Pak, waktu kita kasih anak-anak praktek Pak, kita langsung ya satu hari aja Pak. Sekian siswa. Iya Pak, tapi Kelas ini ada berapa guru? Ada 4 guru nih, mengajar bersama. iya kemarin ada 5, cuman dapat bergantikan. Itu kenapa ditutup begitu? Ya Pak, pasir Pak. Ini pasir, kita suruh anak-anak keterampilannya Pak. Jadi anak-anak bawa pasir putih tapi dicampur. Kalau ini dicampur sama kuning gitu sama itu. Kalau yang ini Pak, ini warna putih. Nah, ya warna sendiri Pak. Kalau yang ini warna biru Pak. Suruh anak yang bikin sendiri Pak, disuruh bawa ke sekolah. Nah, yang ini warna merah. Jadi semua itu semua dari anak-anak diganti dalam buku. Pak, nanti kita buru-buru bikin. Baru nanti sama kerja. Nah, Terima kasih banyak. Ya. Terima banyak, terima kasih. dulu buat Bapak yang salah. Dulu, ayo dulu yang belum jabat tangannya. Terima kasih dulu. Ya Pak. Sekarang dari Nabi pengalaman. Ya Pak. Iya. Enggak, kalau kita sini tidak iya Pak. Kita sini sama dengan anak Pak. Iya Pak, kita bisa kasar dengan anak. Lama. Iya Pak, iya, makasih banyak Pak.
Kalau Bentar jam- lagi udah mau pulang Pak. Iya, Ini sebentar ibu-ibunya lagi. dah. Iya, ini ibunya sudah menunggu sudah anak-anak Pak. Mungkin kita masuk jam setengah 11 kita pulang. Kalau subuh jam 11. Ada kakak kelas juga kan di sini. Oh, ada. Anak-anak Belum ada. Iya Pak. Iya Pak. Kita sekali-sekali udah gabungin anak-anak. Siapa yang mau jadi kita Pak? Saya. Iya, mau ganti gitu Pak. Kita kalau bikin begitu kasih biasa kan Pak. Biar nanti kalau sampai ke SD sudah terbiasa. Sudah terbiasa dari kapan. Kita kasih itu dulu dari anak-anak. Iya. Di sini biasa begitu Pak. Udah mau kasar sama anak biar mereka bermain aja gitu. Tidak bisa disuruh terus sama anak kan Pak. Ini kan mereka kecil. Nanti sampai di SD. Jadi di sana berapa kalau bagi kita mau Makasih banyak.